Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan pada segmen kali ini kita akan bahas tentang nanobubble kendalikan virus COVID-19. Nah, untuk membahas itu semua sudah bergabung bersama saya Profesor Nurul Rohman selaku peneliti LIPI. Halo, apa kabar Profesor Nurul? Ini adalah kabar baik untuk masyarakat Indonesia dengan munculnya mesin dari PT Nanobubble itu. Ini nama mesinnya adalah Attack, seperti itu ya Prof ya. Ini ya, bisa dijelaskan mesinnya ini sebenarnya cara kerjanya dan pengoperasiannya seperti apa mesin ini, Prof? Ya, mesin ini kan sebenarnya kita penelitian bersama ya antara yang tentunya dari kami dari LIPI dan mungkin teman-teman dari Nanobubble karena masa pandemi ya mungkin kita ingin berpikir bagaimana membantu menyelesaikan masalah ini ya dan teman-teman dari DRD Dewan Riset Daerah Jakarta. Jadi konsep dari mesin ini adalah bagaimana selama ini kan airborne virus yang ada di udara ini kan berbahaya menjadi sumber penularan baru ya. Kami sudah 1-2 bulan yang lalu berpikir bagaimana kita bisa membantu mengeliminasi, mengurangi istilahnya mengeliminasi virus yang ada di udara itu. Hanya selama ini kan kita membunuh atau mengeliminasi virus itu kan di luar ya. Maksudnya ada sekarang semprotan di luar dan sebagainya itu tidak efisien dan kalau terhidup oleh manusia juga kita berbahaya. Hanya kami berpikir bagaimana proses disinfektannya itu di dalam chamber kita, hanya kita menggunakan itu. Jadi konsep kerja daripada mesin Attack ini adalah udara yang mengandung virus atau mungkin bakteri itu kita sedot ya dengan kapasitas yang besar penyedotnya masuk ke dalam mesin kita. Disitulah kita membunuhnya. Kita semprotkan desinfektan ya yang mana dengan nozzle beberapa ini dengan pompa tekanan pompa sehingga semua diyakinkan udara yang masuk itu semua disemprot dengan nozzle desinfektan tadi, cairan desinfektan itu sehingga diyakinkan semua itu terkena ya. Baru udara yang sudah mulai terkena itu tadi dialirkan di satu tempat, kemudian di situ ditembak lagi dengan ultraviolet saja dan ada titania nano yang ditempelkan di dalam beberapa dinding-dindingnya sehingga ketika dia berbenturan di situ serta-merta langsung bisa bereaksi dan matilah bahasanya kalau ada masih tersisa ya virus atau bakteri itu. Baru yang lolos adalah udara yang bersih. Ya, ini konsep dari mesin ini. Baik, jadi dengan kata lain ini menjawab keresahan masyarakat tentang adanya airborne seperti itu ya, Prof. Ya, betul. Ya, betul. Nah, Prof, ini sebenarnya awal penelitian ini sudah dilakukan sejak kapan, Prof? Ya, ini sebenarnya 1-2 bulan yang lalu kita berpikir tentang adanya munculnya potensi penyebaran virus melalui airborne itu. Saat itu kita terpikir, wah ini nggak akan berhenti nih kalau virus ini sudah bisa menyebar via airborne kan, nggak akan berhenti nih kasus ini gitu kan. Hanya kami berpikir bagaimana setidaknya mengurangi ya sekalian, apalagi yang di ruangan-ruangan kita kan kita sering berkumpul, apalagi new normal ini kan sudah mulai tambah banyak ya. Lah kita bagaimana dan mana wilayah-wilayah baru, tempat kerja dan lain sebagainya kan menjadi klaster-klaster baru penyebaran virus ini dan sehingga kami berpikir waktu itu bagaimana ini mengurangi menyedot udara itu membersihkannya virus-virus itu di dalam mesin kita. Ya itu sekitar 1-2 bulan yang lalu dan sekarang mesinnya jadi. Baru kemarin patennya pun keluar baru kami bisa mengumumkan. Sebenarnya mesin ini sudah dipasang 2-3 minggu yang lalu di Jakarta Pademangan ya dengan Dewan Riset Daerah. Waktu itu Wakil Gubernur DKI Jakarta juga datang untuk meresmikan dan melihat ya. Tapi karena ini patennya belum keluar, kami tidak berani mengumumkan tentang hal ini. Iya, nantinya mesin Attack ini akan diaplikasikan berupa produk apa sih, Prof? Ya mesin, jadi mesin ini nanti bisa dipasang di lingkungan kerja, karena sekarang lingkungan kerja kesehatannya tidak hanya kebersihan dan tata letak dan sebagainya, tapi termasuk kesehatan udaranya ya, sehingga dengan adanya protokol kesehatan yang akan ditambahkan untuk menjaga kesehatan lingkungan kerja, ini mungkin ya salah satunya mungkin menggunakan mesin kami ini ya sehingga membantu mengurangi penyebaran virus lah setidaknya gitu kan. Ini ide kami sih. Sejauh ini sudah ada protokol ujinya, Prof?
Nah, kalau protokol uji kan ini karena paten, jadi ini memang benar-benar satu-satunya di dunia ya, masih kalau paten itu keluar berarti di dunia ini belum ada yang menggunakan konsep desinfektan itu dimasukkan, dibunuh atau virusnya dipertemukan dengan desinfektan di dalam mesin. Selama ini teknologi yang ada di dunia ini menggunakan filter ya, ada HEPA, ada macam-macam filter, jenis-jenis filter, sehingga setiap 1 bulan atau berapa bulan sekali filternya harus diganti, dan filter-filter itu menjadi sumber ya, kalau nempel virus atau apa bakteri, sumber bakteri juga itu kan kalau nggak diganti gitu kan. Sehingga ini menjadi masalah dan banyak tidak digunakan, orang tidak percaya dengan mesin itu gitu. Kami konsepnya berbeda, kami tidak menggunakan filter sehingga harganya pun tidak harus mahal ya, karena filter itu kan sering diganti ya, dan kita menggunakan desinfektan. Jadi cairan desinfektan saja dimasukkan ke mesin kita, tiap mungkin 3 hari sekali dicek, atau mungkin 1 minggu. Kita sekarang udah improvement ya, kalau bisa setidaknya bisa 1 minggu lah dicek, ditambahkan, sudah cuma itu aja ya maintenance-nya. Jadi dengan menggunakan air desinfektan. Jadi protokolnya sekarang kita susun karena ini baru pertama di dunia mungkin ya. Kita sedang menyusun alat protokol uji mesin ini. Di LIPI alhamdulillah tadi saya sudah laporkan ke pimpinan, ke Pak Deputi, dan ini sudah disetujui untuk kita membuat protokol ujinya. Jadi kita baru pengadaan bahannya, mungkin sekarang harapkan 1 bulan. Setelah protokol uji ini jadi, baru kita diuji di BSL 3 di LIPI, di Cibinong. Nah, tadi juga sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Deputi IPH yang menanganin pengujian PSL 3 ini, dan alhamdulillah akan diakselerasi seandainya saja masyarakat banyak yang ingin menggunakan. Nah, ini nanti makanya ini tadi sudah mulai banyak ini yang meminta, saya laporkan kepada Ibu, Pak, banyak sekali nih yang meminta. Ya sudah, nanti akan kita prioritaskan, katanya begitu. Sejauh ini sudah berapa banyak, Prof, permintaan akan mesin attack ini? Sebenarnya kita sudah cukup banyak ya. Pernah kemarin sebelum ini 1-2 minggu yang lalu udah ada yang mau kontrak sebuah distributor ya. Ada 1.000 mesin, tapi kan karena ini baru patennya juga belum keluar, kemudian ya ini juga protokolnya belum selesai juga, sehingga kami mungkin masih mengkeep. Tapi sekarang pun sudah beberapa, dengan klaim kita tidak bisa mengklaim untuk kondisi sekarang ya, Bu ya. Jadi kita belum bisa mengklaim bahwa ini bisa membunuh atau mengeliminasi virus ya. Tapi ini sebuah alternatif untuk air purifikasi. Jadi mempurifikasi udara ya untuk sekarang sampai ujinya memang benar-benar keluar. Kalau ujinya sudah keluar, baru kita bisa mengklaim bahwa ini memang bisa digunakan untuk membunuh virus ya. Atau membunuh, atau bahasanya kan virus tidak bisa dibunuh ya. Ya mengeliminasi virus lah bahasanya begitu.